Om Swastiastu. Sebelumnya dokter, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami SGDB 9 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Peran Sel Imun pada Pair Patch dalam demam tifoid. Sekali lagi, selamat menyaksikan dokter. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mado Giarta dari SGDB 9 dengan nomor NIM 25025112228. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang serta manfaat penulisan dari esai ini. Lanjut dari latar belakang dulu. Nah, latar belakang dari esai ini yaitu karena demam tifoid masih menjadi masalah serius di Indonesia karena penyakit ini mudah menular melalui penyebaran makanan dan air yang terkontaminasi. Nah, salah satu bagian penting dalam pertahanan tubuh terhadap Salmonella typhi adalah Pair patch. Pair patch adalah jaringan limfoid di usus halus yang menjadi tempat interaksi antara patogen dan sistem imun. Melalui sel M, bakteri dapat menembus epitel dan mengaktifkan makrofag, sel dendrit, serta sel T dan B untuk mengaktifkan antibodi IgA. Pemahaman tentang mekanisme ini sangatlah penting untuk mengembangkan vaksin mukosa yang efektif dalam mencegah tifoid secara alami. Nah, lanjut dari tadi kan ke latar belakang. Nah, sekarang ke manfaat. Manfaat penulisan esai ini secara umum ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan secara ilmiah struktur dan fungsi pair patch sebagai bagian dari sistem imun mukosa tubuh. Yang kedua adalah menguraikan proses patogenesis dari demam tifoid sendiri yang berkaitan dengan invasi S-type melalui pair patch. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menjelaskan peran berbagai jenis sel imun dalam proses pertahanan tubuh terhadap infeksi tifoid. Dan yang terakhir adalah menjelaskan implikasi imunologis yang timbul dari aktivitas sel imun, baik dari pertahanan tubuh maupun dari perkembangan vaksin dan pencegahan penyakit tifoid. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madio Sekita Pratnyadipa dengan 3 digit di belakang 216. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lokasi dan morfologi pair patch. Lokasi pair patch merupakan kumpulan jaringan limfoid yang termasuk dalam sistem MALT dan berperan penting dalam pertahanan imun saluran pencernaan. Struktur ini terletak pada dinding ilium distal, khususnya di sisi antisementrika dengan jumlah sekitar 30-40 agregat limfoid. Dan selanjutnya ada morfologi. Secara histologis, pair patch tersusun atas folikel limfoid sekunder dengan germinal center, tempat proliferasi limfosit B, serta daerah interfolikular yang mengandung limfosit T dan sel dendrit. Permukaannya dilapisi oleh epitel folikel asosiasi yang memiliki sel M. Berbeda dengan kelenjar limfa lain, pair patch tidak memiliki kapsul sejati dan menonjol ke arah lamina propria serta submukosa. Oke, selanjutnya komponen utama pair patch. Komponen utama pair patch terdiri atas beberapa bagian penting, yaitu folikel limfoid sekunder dengan germinal center sebagai tempat proliferasi dan maturasi limfosit B, daerah interfokular yang kaya akan limfosit T, sel dendrit T, dan APC untuk mengatur respon imun, serta epitel folikel asosiasi yang mengandung sel M berfungsi menangkap antigen dari lumen usus. Pair patch tidak memiliki kapsul sejati dan menonjol ke arah lamina propria serta submukosa, menunjukkan perannya dalam pertahanan imun mukosa. Selain komponen utama, dia juga memiliki beberapa komponen pendukung seperti lamina propria dan submukosa yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa, dan mikrofag, limfosit, dan sel plasma. Selanjutnya ada kupula limfoepitelial, yaitu lokasi interaksi antara antigen dengan sel imun. Yang selanjutnya ada sel imun efektor yang menghasilkan antibodi LGA sekretori untuk imunitas mukosa. Perkenalkan, nama saya Rafa Noval Altaf dari SGDB 9 dengan NIM 25025111218. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi imunologis dari pair patch. Yang pertama itu mengenali dan menangkap antigen. Jadi pair patch ini mengenali antigen dari makanan, mikrobiota, dan juga patogen melalui sel M yang menyerahkannya ke sel dendritik untuk memicu respons imun. Lalu mengaktifkan sel imun. Jadi sel TFH berinteraksi dengan sel B di folikel pair patch, memicu perubahan antibodi dari IgM ke IgA sebagai bagian dari respon imun adaptif. Lalu yang ketiga itu menghasilkan antibodi IgA. Sel B IgA+ bermigrasi ke lamina propria dan menjadi sel plasma penghasil SIgA, antibodi yang melindungi usus dari patogen dan menjaga mikrobiota. Lalu yang keempat itu ada mengatur respons kekebalan melalui sel TFH dan T-Treg. Jadi sel TFH ini membentuk antibodi melalui pengenalan antigen, sedangkan T-Treg menghasilkan TGF-beta 1 untuk memicu pembentukan IgA dan menjaga keseimbangan imun.
Selanjutnya adalah hubungan antara pair patch dengan sistem imun pada mukosa. Yang pertama itu sebagai komponen utama GALT, jadi pair patch mengenali antigen dan memulai respons imun mukosa bekerja bersama appendix, tonsil, dan MLN dalam common mucosal immune system. Lalu yang kedua itu tempat induksi IgA mukosa. Melalui sel M dan sel dendritik, pair patch mengaktifkan sel T dan B untuk membentuk IgA sekretori sebagai antibodi utama di usus. Lalu terhubung dengan mesenteric lymph nodes, jadi MLN menerima sel imun dari pair patch dan mengarahkan limfosit kembali ke mukosa usus untuk menjaga kesinambungan pertahanan imun. Perkenalkan, nama saya Niputu Ciraditya Kumarakanti dengan 3 digit NIM belakang 230 yang akan memaparkan terkait dengan mekanisme masuknya Salmonella typhi melalui Peyer's patch. Jadi, infeksi tifoid dimulai ketika Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh melalui makanan ataupun minuman yang sudah terkontaminasi. Setelah berhasil melewati asam lambung, bakteri ini akan menuju ke bagian ileum distal yang merupakan tempat terdapatnya Peyer's patch yang merupakan struktur yang berperan sebagai pos pengawas sistem imun usus. Di permukaan Peyer's patch terdapat sel M atau microfold cell yang berfungsi untuk mengantarkan antigen dari lumen usus ke jaringan imun di bawahnya. Nah, fungsi ini justru dimanfaatkan oleh Salmonella typhi sebagai celah untuk masuk. Bakteri kemudian akan menempel pada sel M melalui struktur adesinya, lalu memanipulasi sitoskeleton sel inang agar bisa masuk ke dalam. Setelah itu, Salmonella typhi akan menembus lapisan epitel dan mencapai ke jaringan subepitelial yang dipenuhi oleh sel imun, tempat awal terjadinya interaksi dengan sistem pertahanan tubuh. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan perjalanan awal infeksi di mukosa usus, di mana setelah berhasil melewati barrier epitel, Salmonella typhi akan langsung berhadapan dengan sel fagosit seperti makrofag dan juga sel dendritik. Biasanya, fagosit itu akan menghancurkan bakteri, tapi Salmonella typhi punya strategi yang sangat unik, di mana setelah dia tertelan oleh makrofag, bakteri ini akan membentuk semacam ruang khusus bernama vakuola salmonella yang melindunginya dari enzim penghancur lisosom. Di dalam makrofag, Salmonella typhi seolah bersembunyi sambil menumpang perjalanan sel tersebut ke kelenjar getah bening mesentrika melalui jalur limfatik. Dari sana, bakteri menyebar ke aliran darah, lalu menuju ke hati, ke limpa, dan juga ke sumsum tulang belakang yang menyebabkan adanya gejala khas demam tifoid seperti demam, nyeri perut, dan juga gangguan pencernaan. Perkenalkan, nama saya Tisha Mariana Umardi dengan NIM 25025111208 dari kelompok SGDB 9, dan saya akan menjelaskan tentang respon awal imun mukosa terhadap infeksi serta penyebaran sistemik dari Salmonella typhi. Awalnya, Salmonella typhi masuk melalui sel M di Peyer's patches dan dikenali oleh sel dendritik yang berada di bawah epitel. Pengaktifan reseptor seperti TLR4 dan TLR5 membuat sel dendritik memicu fagositosis dan kemudian mempresentasikan antigen ke sel T. Sel T ini berubah menjadi TH1 dan TH17 yang berperan penting dalam respon imun, menghasilkan IFN gamma, IL-17, dan IL-22, serta memicu pelepasan IL-1, IL-6, dan TNF-alpha yang menyebabkan demam awal. Namun, Salmonella typhi dapat bertahan dalam makrofag dengan bantuan protein SPI2, sehingga makrofag yang terinfeksi justru menjadi pembawa bakteri ke aliran darah. Dari sana, bakteri menyebar ke organ seperti hati, limfa, dan sumsum tulang, berkembang biak dan memicu inflamasi sistemik yang menimbulkan gejala khas demam tifoid seperti demam berkepanjangan dan pembesaran hati serta limfa. Baik, perkenalkan saya Ninyoman Cetanya Srigara Ratih dengan NIM 25025111222. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait poin 4.1 yaitu fungsi transitosis antigen pada microfold cell atau sel M. Microfold cell atau sel M terletak di lapisan EVI yang menutupi kubah Peyer's patch di ileum. Sel ini punya struktur khusus tanpa lapisan mukus tebal dan memiliki lapisan mikro yang memudahkan antigen dari lumen usus berinteraksi langsung dengan membran sel. Fungsi utamanya adalah melakukan transitosis antigen, yaitu memindahkan antigen dari lumen ke jaringan limfoid di bawahnya. Prosesnya melibatkan endositosis di sisi apikal dan eksositosis di sisi basolateral. Antigen kemudian diterima oleh sel dendritik atau makrofag untuk diproses lebih lanjut. GP2 pada membran sel M berperan sebagai reseptor bakteri seperti Salmonella dan E. coli. Sedangkan jalur RANKL dengan faktor PB dan juga SOX8 mengatur pematangan sel M.
Secara fisiologis, sel M berfungsi sebagai gerbang utama sistem imun mukosa. Juga bisa dimanfaatkan oleh patogen untuk menembus lapisan epitel. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembahasan 4.2 terkait peran sel dendritik sebagai pengatur respon imun. Sel dendritik banyak ditemukan di bawah epitel pair patch dan berfungsi sebagai sel penyaji antigen APC. Antigen yang diterima dari sel M akan diproses dan disajikan ke sel T CD4+ atau CD8+ untuk memicu respon imun adaptif. Setelah aktif, sel dendritik akan bermigrasi ke kelenjar getah bening mesenterika untuk mengaktifkan sel T dan juga sel B, lalu membantu pembentukan antibodi IgA yang melindungi permukaan mukosa. Selain memicu respon imun, DC juga berperan menjaga keseimbangan sistem imun. DC tipe CD103+ menghasilkan TGF-beta dan asam retinoat yang membentuk sel T regulatory, supaya tubuh tidak bereaksi berlebihan terhadap antigen normal dari makanan atau mikrobiota. Perkenalkan, nama saya Nikomak Ayu Nadira Kartika Dewi dengan NIM 25025111206 dari SGD B9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4.3 yaitu peran makrofag dalam respons terhadap Salmonella typhi. Pada awal infeksi, makrofag di pairs patch memfagositosis Salmonella typhi dan melepaskan tumor necrosis factor alpha serta interleukin 6 untuk memicu respons imun lokal. Namun, melalui sistem sekresi tipe 3, Salmonella typhi mampu bertahan dan bereplikasi di dalam makrofag. Akibatnya, makrofag berubah menjadi kuda Troya yang menyebarkan bakteri ke kelenjar getah bening, darah, hati, dan limpa, menyebabkan bakteremia dan demam tifoid sistemik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 4.4 yaitu peran sel T, CD4+ dan CD8+. Di pairs patch, respon imun terhadap Salmonella typhi dikendalikan oleh kerjasama sel T, CD4+, dan CD8+. Sel T, CD4+ berperan sebagai pengatur dengan mengenali antigen, berdiferensiasi menjadi sel T helper tipe 1, serta mensekresikan interferon gamma untuk mengaktifkan makrofag dan membantu sel B menghasilkan antibodi spesifik. Sementara itu, sel T CD8+ bertindak sebagai efektor sitotoksik yang menghancurkan sel terinfeksi melalui pelepasan perforin dan gram Z. Kolaborasi keduanya menjadi dasar penting pertahanan imun seluler dalam melawan infeksi Salmonella typhi. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Istri Lania Sita Kirana dengan 3 digit NIM belakang 220 dan saya akan lanjut menjelaskan tentang subbab 4.5 yaitu peran sel B dan produksi antibodi mukosa. Sel B di pairs patch berperan penting dalam kekebalan usus dengan mengenali antigen. Lalu, melalui bantuan sel TFH dan sinyal mikrobiota, melakukan class switch recombination dari IgM ke IgA. Sel B kemudian menjadi sel plasma yang menghasilkan IgA sekretori untuk melindungi usus dan menjaga keseimbangan mikrobiota. Selain itu, sel B juga menghasilkan sitokin dan bertindak sebagai APC untuk membantu aktivasi sel T serta menjaga kestabilan sistem imun mukosa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab 4.6 yaitu interaksi antar sel imun di pairs patch. Di pairs patch, antigen dari lumen usus dibawa oleh sel M ke sel dendritik, lalu disajikan ke sel T dan sel B untuk memicu pembentukan IgA. Proses ini dibantu oleh IL-6 yang menjaga fungsi dan organisasi di pairs patch. Sel B juga dapat langsung mengambil antigen dari sel M untuk mempercepat respons imun. Kerjasama antar sel ini penting menjaga pertahanan mukosa dan gangguannya dapat menurunkan produksi IgA serta meningkatkan risiko infeksi usus. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Dewa Gede Devaresenatria dengan 3 digit NIM belakang 224. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respon imun terhadap patogenesis. Baik, jadi infeksi Salmonella typhi itu dimulai dari saat bakteri dari makanan atau minuman tercemar menembus epitel usus melalui sel M di pair patch. Sel dendritik dan makrofag mengenali antigen melalui TLR dan NOD, lalu melepaskan sitokin proinflamasi untuk merekrut sel imun. Sel T CD4+ atau CD4 positif berdiferensiasi menjadi T helper 1 penghasil IFN gamma yang menghasilkan makrofag, sementara sel B menghasilkan antibodi SLGA dan IgG ataupun IgM untuk mencegah invasi ulang. Respon imun yang kuat menekan infeksi, sedangkan respon lemah ataupun regulasi berlebihan memungkinkan bakteri bertahan dan menyebabkan status steril.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan antara proteksi dan kerusakan jaringan. Pada infeksi Salmonella typhi, sistem imun PRPS harus menjaga keseimbangan antara proteksi dan kerusakan jaringan. Aktivitas berlebih dari T helper 1 dan T helper 17 melalui IFN gamma dan IL-17 memperkuat peradangan, sedangkan IL-10 dan TGF beta dan sel T regulator berfungsi menekan inflamasi. Jika mekanisme regulasi gagal, terjadi kerusakan jaringan berat hingga perforasi ileum terminal. Dengan demikian, keseimbangan antara reaksi protektif dan destruktif menjadi kunci dalam mencegah komplikasi demam tifoid. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alexander Indra Aji Bramantio dengan 3 NIM akhir 212. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembentukan imunitas jangka panjang terhadap Salmonella typhi. Imunitas jangka panjang terhadap Salmonella typhi terbentuk melalui aktivasi sistem imun bawaan dan adaptif di Peyer's patch. Setelah antigen dikenali sel dendritik dan dipresentasikan ke sel T helper, sel B teraktivasi menghasilkan antibodi, terutama IgA sekretori untuk perlindungan mukosa. Sebagian sel B dan T menjadi sel memori yang memberikan respon cepat saat paparan ulang, sementara sel T sitotoksik dan sitokin seperti interferon gamma meningkatkan kemampuan makrofag membunuh bakteri intraseluler. Kombinasi sel memori dan antibodi mukosal ini menjadi dasar imunitas jangka panjang terhadap infeksi atau vaksinasi tifoid. Baik, perkenalkan kembali, saya Alexander Indra Jibrabantio dengan NIM akhir 212. Saya berikutnya akan menjelaskan mengenai regulasi imun mukosa dan juga imunotoleransi. Regulasi imun mukosa di PRPatch menjaga keseimbangan antara respon protektif terhadap patogen dan toleransi terhadap antigen non-patogen seperti flora usus dan makanan. Sel dendritrik, sel epitel, dan limfosit berperan menentukan apakah antigen memicu respon imun atau toleransi. Antigen non-patogen mendorong pembentukan sel T regulator yang menghasilkan sitokin antiinflamasi seperti IL-10 dan TGF-beta untuk mencegah peradangan berlebihan. Sedangkan infeksi oleh Salmonella typhi mengaktifkan respon protektif melalui sel dendritik, T helper, dan sel B. Setelah infeksi terkendali, sel T regulator mengembalikan keseimbangan imun mukosa. Perkenalkan, nama saya Kiara Jennifer Pando dengan 3 digit NIM belakang 214 dari SGDB 9. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aplikasi klinis dan potensi imunisasi mukosa sebagai dasar strategi pencegahan demam tifoid. Jadi vaksin oral tifoid dikembangkan untuk meniru jalur infeksi alami Salmonella typhi dengan menargetkan jaringan limfoid mukosa usus khususnya Peyer's patches sebagai pusat aktivasi imun utama. Setelah tertelan, strain hidup yang dilemahkan ini berinteraksi dengan sel M dan dipresentasikan kepada sel imun seperti limfosit T dan B, yang kemudian memicu produksi IgA sekretori guna mencegah kolonisasi bakteri di mukosa usus. Selain itu, vaksin ini juga mengaktifkan respons imun seluler termasuk sel T helper dan sitotoksik yang membantu eliminasi bakteri intraseluler serta membentuk memori imunologis jangka panjang. Dengan menstimulasi imunitas mukosa dan sistemik secara bersamaan, vaksin tifoid mampu memberikan perlindungan efektif tanpa risiko bakteremia. Imunisasi mukosa menjadi strategi penting di daerah endemik karena menargetkan jalur masuk utama Salmonella typhi melalui saluran cerna, sekaligus menawarkan kemudahan pemberian dan peningkatan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, vaksin mukosa dipandang sebagai modalitas pencegahan yang inovatif dan aplikatif untuk pengendalian demam tifoid di populasi berisiko tinggi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Bagusan Niscarayangga dengan NIM 25025-11210. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Nah, dari pembahasan ini, kita bisa lihat bahwa Peyer's patch berperan penting dalam menjaga sistem imun usus. Disinilah sel M, sel dendritik, makrofag, dan limfosit berinteraksi untuk menghasilkan imunoglobulin A yang melindungi permukaan mukosa dari patogen. Namun, Salmonella typhi mampu memanfaatkan mekanisme ini untuk bereplikasi di dalam makrofag dan menyebar ke seluruh tubuh. Aktivasi imun yang berlebihan juga bisa menyebabkan kerusakan jaringan seperti ulserasi pada ileum terminal. Interaksi sel imun di Peyer's patch inilah yang menjadi dasar terbentuknya imunitas jangka panjang dan pengembangan vaksin mukosa yang lebih efektif. Berdasarkan hasil tersebut, penting untuk terus mengembangkan penelitian mengenai mekanisme imun mukosa agar dapat menciptakan vaksin oral yang lebih baik. Selain itu, pendekatan imunisasi harus disertai dengan peningkatan sanitasi, keamanan pangan, dan edukasi perilaku hidup bersih. Dengan kombinasi antara pemahaman imunologi dan penerapan kesehatan masyarakat, risiko penyebaran tifoid dapat ditekan secara signifikan.
Sekian apa yang dapat SGD kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata-kata maupun informasinya. Terima kasih.